Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Scout Lover, apa kabar? Mudah-mudahan sedang baik-baik saja walaupun kondisi cuaca kadang-kadang lagi kurang baik ya. Hari ini senang sekali saya Temi Sumarlin bisa hadir kembali di Talks with Temi Sumarlin. Satu program dari Scarf Media yang sempat vakum ya, yang hari ini saya akan kembali menyapa dengan para narasumber yang akan segera untuk sharing. Wah, kira-kira akan diskusi tentang apa ya siang hari ini? Yang pertama, sosok beliau ini saya kenal dari 2017 dan saya selalu merasa impresinya tuh hangat, kemudian sosok yang lembut, dan yang paling saya suka karena dari beliau selalu muncul gagasan-gagasan yang bermanfaat untuk perempuan. Nah, tapi yang satunya sebetulnya saya belum sempat banyak ngobrol nih, tapi saya hadir di pernikahannya karena undangan dari bapak dan ibunya. Langsung saja kita sapa Ibu Ferry Farhati Baswedan dan juga Tia atau Mutiara Baswedan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Pangestu. Karena dari Kuningan ya Bu ya? Iya, dari Kuningan. Jawa Barat. Jadi Sami orang Sunda. Jadi kalau Tia kayaknya langsung jangan sampai diajak ngomong Sunda. Ini lahir doang. Lahir doang ya. Habis itu sini. Langsung ke Jakarta. Tia sehat? Alhamdulillah sehat. Makin segar. Alhamdulillah. Makin semangat juga kayaknya ya dampingin Abah sama Mama ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini perjalanan kita nih Bu, kalau ngobrol itu selalu ada gitu ya topik-topik yang kita diskusikan. Cuman kalau saya dari saat bertemu Ibu, saat Ibu juga jadi Ibu Gubernur di Jakarta, kemudian Ibu juga sering ngajak saya untuk yuk ibu-ibu kota waktu itu ya Bu, Iya. kita Dan Mbak Temi selalu siap. selalu siap. Oh iya dong. Masya Allah. Kalau untuk hal-hal yang positif dan baik harus selalu Insya siap Allah. ya. Nah, cuman kan sekarang lain lagi nih Bu. Iya. Ada lagi kontestasi yang kayaknya sesuatunya udah harus dipersiapkan karena semakin besar. Harus tarik nafas panjang. Iya. Kesabaran juga harus semakin dibuka lebar. Gimana Bu menghadapi kontestasi ke depan? Iya. Jadi memang ketika kami di DKI itu menjelang akhir, kita sekeluarga ini sudah tahu bahwa memang tanggal 20 Oktober ini kita selesai. Ya. Kita udah berencana mau jalan-jalan, bikin planning gitu, pengen liburan. Karena selama 5 tahun itu memang betul-betul Pak Anies kan kalau istilah Pak Anies jadi tahanan kota katanya, karena nggak bisa kemana-mana, harus standby, dan bahkan di acara di hari-hari nasional, hari-hari libur nasional itu malah sebetulnya gubernurnya jadi tambah sibuk gitu, bukan ikut berlibur seperti yang lain. Nah, menjelang akhir itu ternyata kemudian Pak Anies mendapat amanah baru lagi dari Partai Nasdem untuk ikut kontestasi menjadi capres tahun 2024. Dan itu amanah baru yang cukup besar yang datang ke Pak Anies, dan Pak Anies komunikasikan juga dengan kami dengan orang tua, dengan kami, dengan anak-anak. Dan insya Allah kami melihat ini sebuah amanah yang tidak bisa kita anggap enteng, dan tapi tidak bisa juga kita tolak. Ini adalah amanah yang memang harus kita jalani bersama. Jadi kita semua sudah menerima. Dan insya Allah kami sekeluarga siap mendukung apa yang akan diikhtiarkan oleh Pak Anies bersama partai-partai pendukungnya. Mudah-mudahan ikhtiar ini kita upayakan dengan cara baik, dengan niat baik, dan mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Mudah-mudahan. Itu udah amin lagi. Amin yang pertama. Amin. Amin yang pertama ya. Nah, sebagai warga negara, apalagi Scarf Media ini adalah media yang fokus ke muslimah nih Bu. Yeah. Kita juga pengen tahu kan pendamping calon presiden yang kemudian ke depan ini akan mendampingi Bapak kemana-mana. Jadi kalau bahasanya kita tuh ibaratnya inner circle terdekat gitu kan ya, pembisik paling berpengaruh nih. Karena yang selalu sama Bapak, yang tahu persis moodnya Bapak lagi gimana dan seterusnya.
Sehingga nggak boleh kita nggak kenal, apalagi netizen gitu ya. Sekarang itu kan era digital, dicari-cari. Kalau yang nggak jelas asal usulnya bisa jadi hal-hal yang bahaya ke depan, ya kan? Nah, makanya saya pengen tahu nih. Mungkin Skap Lover di rumah juga pengen tahu ibu itu dari mana asalnya, pendidikannya bagaimana. Boleh dong, ini bukan interview ya, tapi jadi pengen tahu aja gitu, kepo aja gitu ya. Iya. Saya ini asli Kuningan, Jawa Barat. Lahir di Kuningan tahun 69. Kemudian dari mulai TK sampai SD, sekolah agamanya juga. Kemudian SMP, SMA, semua di Kuningan. Kemarin ini saya pernah flashback kembali ke Kuningan dan lihat tempat-tempat sekolah saya. Terus dari situ tuh kayak terpantik, oh iya saya baru ingat. Saya banyak sekali aktivitasnya waktu itu. Ada ikut lomba gerak jalan, ada ikut lomba kolintang, ada lomba volleyball, badminton. Jadi saya rupanya waktu dulu termasuk anak yang cukup aktif berkegiatan waktu di Kuningan ini. Dan baru sadarnya ketika saya kembali. Dan kemudian saya memang sejak dulu bercita-cita ingin jadi psikolog. Jadi sangat persisten gitu dengan tujuan satu itu, pengen sekolah di psikologi UGM. Dari SMA waktu itu saya ikut mendaftar Sipenmaru di Jogja. Tahun pertama masih gagal, belum diterima. Tapi karena kepengen sekali, ya kecewa ya waktu itu. Tapi orang tua saya itu sangat mendukung, sangat pengertian gitu bahwa disuruh cari sekolah swasta saya nggak mau. Saya mau coba lagi sekali lagi tahun depan. Nah selama setahun itu saya persiapan, kemudian 1 tahun di Jogja khusus bimbingan tes untuk persiapan masuk universitas. Saking kepengennya masuk psikologi. UGM. Harus UGM. Harus UGM. Dan alhamdulillah akhirnya saya diterima di UGM. Dan diterima di universitas-universitas lainnya karena daftar semua. Takut cadangan gitu kan. Alhamdulillah saya dapat di psikologi, kemudian selama 5 tahun di sana, tahun 89 jadi masuknya, angkatan 89. Lulus dari UGM psikologi, kemudian dapat pasangan. Bertemulah cintanya di sana dengan Pak Anies, dan kemudian saya diajak sekolah lagi sama Mas Anies ke Amerika. Oh, jadi Ibu S2-nya ikut di Amerika juga? Ikut. Jadi waktu itu Pak Anies menyelesaikan coursework-nya di waktu S3, baru saya kemudian bisa ambil gantian gitu. Iya. Karena udah ada Tia waktu itu sama Mikail. Kan? Belum, baru 2. Baru 2. Jadi ketika Mas Anies sudah lebih banyak di rumah, udah tinggal bikin tesis, kemudian saya ambil kelas untuk belajar tentang parenting education di Applied Family and Child Studies, Northern Illinois University. Alhamdulillah selesai. Dan saya ingin sekali waktu itu membawa parenting education yang waktu itu masih belum ada, belum banyak gitu, untuk dibawa ke sini, ke Indonesia. Oke, wow, menarik ya. Ternyata saya juga jadi baru sadar gitu ya, karena beberapa kali mengikuti program yang Bu Ferry buat, salah satu itu Ibu-Ibu Kota. Saya jadi ngeh gitu. Ternyata banyak sekali pendekatannya memang pendekatan dari sisi psikologi ya, baik itu parentingnya dan komunikasi dan lain-lain. Nah tadi Ibu juga sempat menyinggung tentang parenting, lalu mungkin juga kalau kita runutkan lagi pasti erat kaitannya dengan perempuan. Kalau sekarang kita lihat di sosial media gitu, aduh ada perasaan resah gitu ya, apalagi saya masih punya anak umur 9 tahun, kemudian kita lihat dan kita baca juga bullying tuh makin, kok anak sampai kakinya diamputasi karena ditendang dan lain-lain. Nah, Ibu melihat fenomena seperti ini, apa yang salah ya Bu di pendidikan kita, atau mungkin apakah ada yang salah dari cara orang tua untuk berkomunikasi dengan anak, atau seperti apa Ibu melihat? Iya. Jadi memang
isu kekerasan, isu bullying ini kan nggak bisa dilihat dari salah satu aspek aja, misalnya orang tuanya atau kemudian anaknya yang kurang percaya diri atau gimana, tapi itu sebuah isu bersama, isu-isu yang melibatkan ekosistem tempat anak tumbuh gitu, dari mulai di rumah, di lingkungan, di sekolah, di antara rumah dan sekolah, kemudian juga yang tidak kalah penting, bagaimana pemangku kebijakan bisa ikut terlibat aktif dalam upaya-upaya penanggulangan ini. Jadi saya melihat bahwa suasana di mana upaya-upaya pendidikan untuk anak itu lebih banyak jadi domainnya orang tua. Padahal sebetulnya pendidikan anak itu sangat sekali dipengaruhi orang sekitarnya dan juga oleh kebijakan yang ada. Saya melihat narasi keluarga dalam pemerintahan di lingkup yang di negara ini itu tuh lepas gitu, tidak terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah gitu. Jadi akhirnya itu perannya ada di sekolah dan ada di rumah gitu. Saya ingat sekali waktu Pak Anies di kementerian itu ada narasi keluarga itu memang sangat kuat dalam kebijakan-kebijakannya. Misalnya hari pertama anak ke sekolah. Betul. Itu sebuah gerakan yang sangat sederhana, namun menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian. Pemerintah mengajak bahwa pendidikan anak itu harus dikerjakan bersama-sama antara orang tua dengan sekolah, dengan mengantar di hari pertama. Mau nggak mau, suasana di negeri ini, keluarga-keluarga itu kemudian, oh iya ya, anak saya mau sekolah nih, saya harus ketemu dengan gurunya, saya ingin ngobrol dengan gurunya, dan itu harus dibangun, nggak bisa kemudian jalan dengan sendirinya, autopilot nggak bisa. Nah, kalau kita sadar, warga ini sadar bahwa mendidik anak itu milik bersama, maka kita akan upayakan bersama-sama untuk menjaganya. Nah, ketika kasus bullying dan lain-lain, ketika itu sudah milik bersama, maka cara mengatasinya pun bersama-sama. Gitu. Nah, saya berharap bahwa ke depan pengaruh utamaan keluarga dalam kebijakan pemerintah itu ada juga gitu, bahwa pendidikan anak, pendidikan keluarga, kesehatan anak, kesehatan keluarga itu ya milik bersama, harus kita jaga bareng-bareng. Ada narasi yang dibangun oleh pemangku kebijakan bahwa keluarga ini milik bareng-bareng, ayo kita didik anak-anak kita bersama-sama. Tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan guru, memudahkan orang tua, anak-anak untuk bisa menjadi sebuah ekosistem yang subur untuk menumbuhkan anak-anak yang sehat dan percaya diri, sehingga perlindungan terhadap kasus-kasus bullying juga jadi milik bersama-sama. Dan kasus bullying di sekolah itu seringkali kekerasan aja terhadap perempuan atau bullying seringkali diselesaikan dengan damai. Iya, padahal itu harus diselesaikan. Yang dibully kena juga, yang membuli juga sebetulnya perlu perhatian gitu. Mungkin kenapa dia sampai bisa berperilaku seperti itu. Penanganannya itu sangat kompleks ya. Jadi harus melibatkan banyak pihak dan kita harus aware bahwa pendidikan anak itu harus milik bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi udah nggak lagi domainnya semuanya dibebankan ke satu pihak, misalnya ibu gitu ya. Dan biasanya ibu tuh yang paling nanggung berat gitu ya. Betul. Waduh, ini mudah-mudahan nih ke depan juga bukan cuman ada ibu. Kalau di ajaran Islam malah bapak tuh punya peran penting ya. Lagi sekarang isu fatherless gitu ya, juga mencuat. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita juga bukan jadi generasi yang fatherless karena sosok ayah selalu hadir, seperti sosok Pak Anies di rumah. Nah, kalau ngobrolin, ini gosipin Bapak nih, Bapak tuh kalau memberikan value atau nilai-nilai sama anak-anak, ini boleh dijawab juga deh sama Tia nanti. Apa sih yang selalu keluar gitu? Jadi kalau ngasih wejangan tuh misalnya ada
5 hal yang selalu Bapak sampaikan atau ada beberapa hal gitu. Itu apa, Bu? Kalau untuk kita ya, waktu kita membangun awal keluarga itu, untuk saya dan Mas Anies, Mas Anies itu punya prinsip bahwa kita tuh pertama harus tenang dalam menjalani kehidupan itu dengan mulai dari ekonomi yang cukup lah, artinya tidak terlalu membingungkan bahwa di akhir bulan nanti nggak ada uang gitu kan ya. Iya. Cukup sampai di akhir bulan, dan kemudian selain itu juga secara kognitif kita harus terus berkembang. Jadi apa yang kita kerjakan itu membuat kita semakin kaya karena kita mau jadi pembelajar. Kemudian yang keempat, kita juga harus punya dampak terhadap lingkungan. Nah, kemudian itulah yang jadi pegangan kita dalam setiap aktivitas kita keseharian. Ketika anak-anak masih kecil dan saya kemudian lebih memilih fokus kepada anak-anak, saya lebih banyak di rumah, bukan berarti dampak saya terhadap lingkungan berkurang. Jadi kemudian saya aktif di ibu-ibu sekitar rumah, di PAUD-PAUD sekitar rumah, dengan ilmu yang saya dapat, bikin parenting untuk mereka, kemudian membuat komunitas yang terkait dengan parenting, itu tetap dilakukan sambil saya mendidik anak-anak. Nah, kemudian yang dibangun di rumah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat anak-anak tahu bagaimana memposisikan diri di luar. Nah, kalau di rumah sudah terbiasa dengan itu, maka mereka juga bisa tahu bagaimana memposisikan diri di luar rumah. Ada kebiasaan pamit, kebiasaan menghargai orang tua, kita sholat bareng, kemudian menyelesaikan permasalahan dengan berbicara dan berdiskusi, berkomunikasi, itu dibangun sejak awal, sehingga terbangun kepercayaan. Saya memberikan kepercayaan kepada anak-anak sesuai dengan usianya tentunya. Ketika anak mulai SMP, SMA, remaja, mereka kan lagi pengen banyak main keluar nih. Karena kita sudah terbangun kepercayaan, maka anak diberi kepercayaan nih. Dia boleh pergi mau dengan siapa, dikasih tahu, selalu bisa dihubungi dan lain-lain. Kalaupun ketika kuliah nih, dia fakultas hukum, harus pulang sampai jam 3 dan lain-lain. Sudah terbangun kepercayaan antara ibu dengan anak, dan nilai-nilai yang dipegang sudah, insya Allah sudah kuat. Selama itu bisa reasonable gitu ya buat saya izinkan dia pergi. Asal dia pamit. Jadi trust yang selalu ditekankan Pak Anies dan komunikasi yang baik, menyampaikan apapun masalahnya dan kita bahas bareng-bareng gitu. Itu yang dibangun. Jadi komunikasinya terlihat sangat terbuka gitu ya, nggak ada yang nggak ada barrier yang ngerasa aduh kayaknya jangan sampai mamah tahu nih gitu. Kayaknya enggak ya, Ti? Kan Ti gitu. Langsung itu Mas Anies selalu bilang, kalau kita malu ngomongin berarti ada masalah. Iya. Kalau kita nggak berani berbicara karena ada sesuatu yang salah, itu hatinya udah tahu sesuatu yang salah. Kalau kita lihat perjalanan Bapak juga kan bukan sesuatu yang instan ya Bu, prosesnya panjang gitu, dari bekerja, lalu menjadi pengajar, kemudian menjadi rektor, menteri, dan seterusnya. Artinya Bapak sudah melalui fase-fase yang cukup panjang juga lah gitu, bukan kemudian tiba-tiba jadi capres gitu, atau tiba-tiba jadi gubernur gitu. Cuman saya kadang suka iri, dalam artian iri, karir Bapak bisa terbilang bagus. Ada nggak sih amalan-amalan nih yang kita nggak tahu mungkin gitu ya, yang mungkin bisa kita amalkan juga buat Scarf Lover di rumah? Kadang-kadang kalau saya ketemu sama orang-orang sukses, saya suka tanya, Bu, apa sih ternyata tanpa saya tahu orangnya, misalnya puasanya Senin Kamisnya nggak putus misalnya gitu, sholat tahajudnya juga. Nah, boleh dong Bu kasih tahu, ada nggak sih amalan-amalan yang kita nggak tahu yang Bapak tuh sering lakukan, mungkin simple tapi ternyata mungkin itu juga ya Allah alam bisa membukakan jalan karir Bapak gitu sampai sebagus hari ini. Pak Anies itu sangat menghormati ibunya, sangat sayang ibunya. Itu yang pertama.
yang saya yakin betul kunci sukses Pak Anies itu salah satunya doa dari ibu. Doa dari ibunya Pak Anies yang terus mendoakan sampai sekarang, setiap mau berangkat, mau pergi, selalu tangannya ke atas sambil melepas anaknya sambil mendoakan. Jadi Pak Anies juga kalau pulang selalu pamit, mau berangkat selalu pamit, pulang selalu ketemu. Kemudian lagi Pak Anies itu orang yang selalu menjaga silaturahmi, selalu menjaga pertemanan. Dan saya tuh kagum sekali sama Mas Anies, sangat ingat detail dari orang-orang yang pernah dijumpainya. Kemudian, tapi dia tidak pernah membicarakan apa yang dia kerjakan kepada orang lain. Jadi kemudian sangat menghormati orang tua, tokoh sesepuh ya. Saya ingat kalau Pak Anies itu kemanapun pergi, misalnya ke satu kota, dia akan cek dulu ke mamahnya, mah ada saudara nggak di kota tersebut, gitu ya. Nah, kalau ada dia akan sempatkan mampir. Kalaupun tidak sempat mampir, dia akan hubungi. Itu yang selalu saya ingat sih. Dan ketika orang mendapat kunjungan dan itu menghubungkan tali persaudaraan yang udah lama ini, apresiasi orang itu kan jadinya ini banget ya. Terus mendoakan gitu. Jadi saya melihat bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan Pak Anies itu yang dia kerjakan nggak bicara ke orang-orang, tapi membuat orang merasa diterima, merasa dihargai, dan akhirnya kemudian mendoakan. Saya rasa Pak Anies itu yang menjaga itu doa orang banyak. Doa orang banyak, bukan hanya amalan dari kami yang di rumah. Ya kami mendoakan, kami selalu mendoakan, tapi saya melihat bahwa banyak sekali di luar sana orang-orang yang mendoakan Mas Anies. Mendoakan karena kebaikannya, karena Pak Anies tulus gitu. Jadi orang bisa menerima gitu. Betul. Bukan hanya dari amalan kami di keluarga, ibunya yang mendoakan setiap hari, kami mendoakan juga, tapi yang lebih penting lagi doa dari orang banyak. Wow, tapi betul karena dukun gitu ya bahasanya tuh, dukun paling manjur tuh ibu, jadi nggak usah ke dukun sebetulnya, minta doa ibu tuh udah terbaik gitu ya. Untuk selalu sehat ibu. Amin, kita doakan. Sebelum saya ngobrol lagi sama ibu, saya pengen geser sedikit boleh ya Bu? Dia dari tadi senyum-senyum gitu. Dia nggak tahu kan saya datang kan dia. Udah nggak tahu karena saking banyaknya gitu ya Ti ya. Saya mau kasih selamat dulu ya Ti. Bagaimana your marriage life? Apakah seindah di cerita-cerita? Masih ada ups and downs, tapi senang alhamdulillah. Jadi makin nggak seperti drama Korea ya. Kayak drakor ya. Ada dong makin drama Korea. Mama nggak tahu aja. Aduh, seru ya ternyata. Nah, sekarang saya lihat juga Tia sudah aktif mendampingi Abah di tim gitu ya untuk mendukung beliau untuk jadi calon presiden. Tia punya ini juga nggak sih, mungkin punya plan gitu ke depan untuk jadi seorang politisi mungkin gitu? Kebayang nggak sih? Karena kan Tia backgroundnya juga hukum ya? Iya, backgroundnya hukum dan sekarang pekerjaannya di tim Abah sebagai tim substansi juga. Jadi di situ aku merasa ini kesempatan belajar gitu. Aku bisa melihat dari dekat dan juga bekerja gitu di situ. Dan untuk kedepannya, menurut aku baru 3 tahun lulus kuliah. Kayaknya untuk menentukan jalur karir sekarang itu kayaknya masih terlalu awal. Ketertarikan terhadap topik itu ada. Cuman untuk sekarang kayaknya butuh pengalaman dulu. Jadi belum ya Ti ya? Jadi besok jadi wali kota lagi? Enggak ya? Jadi memang perlu belajar ya Ti ya? Oke. Nah kalau Tia ngelihat tadi kan Mama juga sempat info tentang value gitu ya di rumah, hal-hal yang basic deh gitu yang memang harus anak-anak tuh betul-betul paham dulu, jadi ketika melepas itu jadi tenang. Nah kalau Tia sendiri merasa nilai-nilai tersebut itu betul-betul berpengaruh nggak sih ke kehidupan Tia? Berpengaruh. Jadi Abah itu dan Mama cara penyampaiannya jadi ditanamkan dari kecil, tapi caranya berbeda gitu dengan misalnya pas aku kecil pakai cerita. Abah itu kan suka cerita sebelum aku tidur, dan cerita-ceritanya tuh setelah aku ingat-ingat, oh iya ada nilai-nilai
yang bagusnya gitu, misalnya pentingnya bermanfaat untuk sekitar, terus tentang kadang tentang kejujuran, tentang macam-macam. Jadi at the end pas udah agak mulai remaja, agak besar tuh jadi punya value-value yang harus dipegang. Dan bener Abah dan Mama selalu bilang kalau kita malu untuk menceritakannya dan gak mau orang tahu berarti itu salah gitu. Jadi ada sesuatu yang salah. Dan Mama dan Abah juga selalu bilang kalau yang kita punya itu nama baik, kita perlu jaga itu. Jadi yang caranya dengan memegang value-value yang sudah ditanamkan sejak kecil. Dan alhamdulillah juga Mama dan Abah itu sangat terbuka, sangat bisa diajak diskusi gitu. Jadi kalau aku merasa kayak, Mah ini bener nggak ya? Jadi bisa diajak ngomong gitu, nggak takut gitu untuk menceritakan ke Mama Abah. Dan ketika dikasih kepercayaan, misalnya keluar ada rapat gitu sampai malam, karena dikasih kepercayaan itu justru jadi ini harus dijaga nih, nggak boleh ini dikasih kepercayaan ya harus dijaga, nggak boleh sampai Mama nanti nggak percaya lagi gitu. Jadi akhirnya enak jadinya kalau mau ada kegiatan izin sama Mama, izin sama Abah, cerita aja aku mau kesini ketemu siapa, terus pulang kira-kira jam berapa, bisa insya Allah dapat izin gitu. Alhamdulillah karena itu jadi dapat pengalaman banyak juga gitu. Dia juga kan Mama tetap bawel kan? Tetap lah, kalau ibu nggak boleh nggak bawel. Tapi harus bisa gitu untuk keluar, mamanya relax lah. Tia kan juga bisa saya katakan mewakili generasi muda nih Bu. Karena kalau secara demografi tuh sekarang mayoritasnya anak-anak muda nih. Apalagi pemilih muda lah gitu ya. Cuman kalau Tia sendiri melihat isu anak muda yang paling krusial gitu saat ini tuh apa sih sebetulnya Ti? Ada beberapa ya, mungkin biaya hidup, beli rumah semakin mahal. Ngelihat tanah-tanah di Jakarta harganya juga makin lama makin meroket gitu kan. Jadi mungkin ada kepikiran ntar ke depannya gimana ya. Mungkin nggak cuman aku yang ngerasain, tapi teman-teman yang seumuran pasti nanti mikirin ke depannya, terus pekerjaan dan mental health. Dan untuk aku isu lingkungan juga, karena isu lingkungan itu misalnya dengan climate change, terus dengan polusi dan lain-lain itu akan mempengaruhi lingkungan hidup kita ke depannya gitu. Jadi menurut aku itu beberapa topik yang jadi fokus, at least untuk aku. Oke, jadi ternyata anak muda juga punya masalah yang tadi ada Tia sempat sampaikan, ada salah satunya adalah mental health. Nah, kalau bahasa anak sekarang, wah ini Gen Z tuh agak gila-gila mental health nih, dikit-dikit healing katanya gitu Bu kalau bahasa anak sekarang. Tapi saya juga jadi penasaran, sosial media kan begitu luar biasanya. Kadang-kadang kita menjadi merasa kecil atau bahkan jumawa itu dari sosial media gitu ya. Mungkin kalau saya mentalnya belum menjadi mental kayak Pak Anies, Ibu atau Tia, keluarga terdekat, kalau melihat hujatan yang kemudian legowo misalnya. Nah kalau Ibu nih, Ibu tuh suka lihat nggak sih tuh kalau orang-orang ngehujat Bapak gitu, lihat di Instagram gitu. Terus gimana tuh Bu biasanya? Langsung mental health juga kan? Enggak, sebenarnya mungkin karena kita ini kan sudah bersama 26 tahun. Jadi ketika pun mulai ada hal-hal yang tidak enak sosial media itu, kita sudah kenal Pak Anies aslinya gimana. Jadi beruntungnya kami kalau ada apa-apa bisa konfirmasi langsung dengan orangnya. Tapi kalau orang di luar sana ngelihat berita itu kan nggak bisa konfirmasi ke Pak Anies langsung gitu. Pak Anies itu orangnya tenang. Jadi dalam menghadapi hal-hal seperti itu dia cool aja gitu, nggak no hard feeling gitu, nggak ada bahwa itu ke dirinya gitu, bahwa itu tentang dirinya. Maksud saya bukan orang itu tidak tahu tentang dirinya gitu. Kemudian reaksinya ya orang pantas aja mau mikir macam-macam, itu hak mereka gitu. Karena nggak kenal gitu. Nggak kenal.
karena kami kenal dekat, jadi lebih tenang. Karena Pak Aniesnya tenang, kami juga tenang. Konfirmasi bisa langsung, gitu kan. Jadi berita-berita di luar itu Pak Anies selalu bilang ada yang namanya voice, ada yang namanya noise. Kalau voice itu yang bisa membawa kebaikan buat kita. Apakah itu voice-nya itu negatif atau positif? Tapi bisa yang negatif bisa membuat kita lebih baik lagi gitu. Ya. Kritik dan lain-lain. Bisa membuat kita mengevaluasi diri. Tapi kalau noise, itu orang yang ramai tapi nggak jelas. Label Pak Anies kan dari kanan sampai kiri. Iya. Ada semua, pernah liberal, pernah ke kanan sekali gitu kan. Jadi semua itu pernah kena label. Jadi itu noise. Kita tahu dia aslinya seperti apa. Jadi jangan perhatikan noise. Perhatikan aja voice. Wow, voice dan noise gitu ya. Nah kalau Tia nih, karakter yang paling Tia suka banget gitu ya dari Abah dan dari Mama tuh apa sih, Ti? Dari Mama dulu kali ya. Kalau Mama itu, apa ya, Mama, aku itu suka banget cerita. Dan Mama itu paling semangat dengerin Tia cerita. Pendengar yang baik ya. Jadi aku kalau misalnya ada sumpek dikit, ada masalah apa, langsung mah aku gini. Jadi tempat curcol, tapi bukan pelampiasan, tempat cerita itu Mama. Terus minta pendapat dari Mama, soalnya kan sesama perempuan gitu kan. Mungkin yang aku alami pernah dialami oleh Mama sebelumnya gitu. Jadi aku ngelihat Mama itu sebagai orang yang sangat wise, dan aku bisa belajar dari Mama. Jadi aku sering akhirnya muncul semua masalah-masalah dipertanyakan ke Mama gitu. Sebetulnya sih Tia itu cuma perlu ditampung aja. Saya nggak pernah memberi nasihat yang mengarahkan sih, enggak, cuman dia ketemu solusi sendiri sih akhirnya. Dapat solusinya juga Mama tuh sering kayak, Mama tuh dulu diceritain gini. Jadi akhirnya kalau dari minta solusi dari Mama bukan berarti kayak Tia kerjain ini sekarang gitu, bukan. Lebih yang dikasih nasihat, terus aku dengerin, terus berdasarkan pengalaman Mama, ya aku membuat keputusan apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Kalau itu Mama. Kalau Abah, sama ya. Kalau Abah itu aku suka denger ceritanya Abah. Abah is a great storyteller. Dan kalau mau ada masalah-masalah yang mau ceritain ke Abah juga bisa gitu. Jadi kedua orang tua aku sangat terbuka untuk diskusi. Gitu sih. Abah mungkin lebih lebih ke urusan sekolah, urusan kantor, gitu. Tapi ini sih, sesimpel aku habis ikut, misalnya ada kegiatan melukis apa, aku juga suka ngirim fotonya ke Abah sih. Jadi very good listener dan storyteller juga. Dan aku ngerasa kalau sama Abah itu sangat senang, karena mau sepusing apa masalahnya di luar, kalau pulang itu selalu senyum gitu, selalu nggak pernah bawa masalah, nggak pernah bawa ke rumah. Jadi misalnya waktu itu ada Jakarta hujan deras gitu, Abah pulangnya malam, tetap itu pulang-pulang kita ngobrol dulu, terus aku pulang, sebelum tidur selimutin Abah gitu. Jadi kedekatan dengan orang tua itu privilege yang luar biasa untuk aku. Wow, ini ilmu yang parenting yang aku dapat gitu ya. Ternyata banyak masalah anak itu karena mereka nggak ada tempat tampungan cerita gitu. Akhirnya mereka mencari solusi di luar atau bahkan bercerita ke orang yang salah, yang akhirnya mengambil langkah-langkah yang salah gitu. Wah, ini kalau keluarga Indonesia mendengar gitu ya, melihat obrolan kita, pasti banyak banget deh ini ilmu parenting yang didapatkan dari obrolan kita. Ibu kan sering ya datang ke acara Scarf Media, kayaknya udah familiar sama industri modest fashion. Jadi sejak 2010 itu Indonesia ini berkeinginan menjadi pusat modest fashion dunia. Dan saat ini memang alhamdulillah secara
tanggal dan bulan tuh sudah oke, ini adalah bulan modest fashion. Ini hal yang sebetulnya cukup menggembirakan untuk kami, baik media ataupun mungkin para pelakunya. Kalau Ibu melihat industri modest fashion saat ini tuh seperti apa sih? Aku juga sering lihat Ibu hadir ke kegiatan yang sifatnya fashion show dan lain-lain. Mungkin Ibu boleh kasih pandangan. Iya. Mungkin pertama saya kenal Mbak Temi dulu. Itu pertama kali saya mulai sadar dengan adanya halal lifestyle, modest fashion itu melalui pertemuan kita. Dan kalau melihat sampai saat ini dengan berkembangnya sosial media dan lain-lain semakin menjamur. Kalau dulu kan kita bisa lihat pentolan-pentolannya gitu ya. Betul. Sekarang ini kayaknya udah merata, semakin banyak orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap hal itu. Bahkan kemarin kami di Bandung ada acara kumpul dengan para influencer dan lain-lain terkait dengan isu modest fashion ini gitu. Dan luar biasa, bahkan saya tuh sampai kadang ada orang yang memproduksi sesuatu belum jadi aja udah laku gitu kan. PO-nya segala macam ya, betul. Jadi memang perkembangannya, perputarannya tuh jauh lebih cepat saat ini. Jauh lebih menggembirakan lah gitu ya. Dan rasanya memang modest fashion dunia itu ya di sini gitu. Cuman kita nggak boleh terlena. Kadang kita hanya memenuhi bahwa ini lagi hype gitu ya tentang modest fashion, tapi ramenya cuma di sini aja gitu. Betul. Nah kita harus angkat itu ke dunia gitu kan. Dan saya mulai melihat bahwa para pelaku usaha ini juga udah mulai desainer mulai tampil di dunia, tampil di fashion show luar negeri, di Amerika, di Paris, di mana itu yang sekarang ini udah the next levelnya gitu. Benar-benar dunia itu bukan cuma orang dunia datang ke sini untuk mencari modest fashion yang bagus, yang berkualitas, tapi kita juga mulai mempromosikan. Karena kalau kita nggak aktif keluar, bisa-bisa nanti diambil alih negara lain yang mungkin kreativitas itu kan sekarang udah tanpa batas ya. Orang bisa melihat desainer yang ada di Indonesia, kemudian mereka membuat dengan cara mereka pindah gitu. Kalau kitanya nggak menjaga, bisa jadi. Nah, dan saya lihat sekarang udah mulai mendunia. Jadi bukan hanya orang dunia datang ke kita, tapi kita mulai aktif mempromosikan keluar gitu. Dan saya melihat prosesnya dari mulai awal sampai sekarang itu luar biasa. Mudah-mudahan ini tuh nggak bisa dilepas di pengusaha aja gitu, tapi pemerintahnya juga mesti harus aktif terlibat untuk membuat Indonesia sebagai modest fashion pusatnya modest fashion dunia. Amin. Mudah-mudahan ya. Jadi memang perlu keterlibatan bukan hanya dari pengusaha, tapi juga dari pemerintahnya juga. Pertanyaan sebelum segmen kedua nih, Bu. Seandainya, ini kita berandai-andai dulu ya. Seandainya Allah menakdirkan Ibu menjadi ibu negara nih. Wah, Masya Allah. Amin. Amin yang kedua. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Di 2024. Program apa yang pertama kali ini akan Ibu, ini yang urgent banget kayaknya nih harus di-share untuk entah itu untuk perempuan atau mungkin Ibu punya target yang lebih luas gitu. Kira-kira apa tuh, Bu? Sebetulnya saya melihat pengalaman kemarin waktu di DKI. Saya namanya menjadi ibu gubernur itu belum pernah kan, artinya itu yang pertama kali waktu itu ya. Dan saya merasa bahwa ketika saya mendapat amanah itu, saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan saya bisa menyerap dengan cepat, bisa belajar dari apa yang saya jalani. Karena saya bertemu dengan sosok-sosok perempuan hebat di DKI Jakarta. Dulu saya ibu rumah tangga, taunya nganter anak sekolah, belanja ke pasar, jalan-jalan ke mall, lihat macet di Jakarta Selatan. Anak Jaksel banget kayaknya Ibu ya. Jaksel banget. Nah, ketika mendapatkan peran sebagai istri gubernur, saya
mau tidak mau harus keliling ke tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi. Dan saya menyerap banyak pengetahuan dari para sosok perempuan hebat di Jakarta, ditambah dengan latar belakang pengetahuan yang saya miliki. Ternyata itu sebuah kombinasi yang luar biasa. 5 tahun saya lewati dengan penuh keberkahan. 5 tahun saya lewati dengan banyaknya program-program inisiatif dari kami untuk ibu-ibu di Jakarta, untuk keluarga-keluarga di Jakarta. Itu sebetulnya karena interaksi saya dengan para pelakunya di masyarakat gitu, dengan bertemu langsung dengan sosok-sosok yang hebat ini. Dan saya rasa kalaupun saya nanti mendapatkan amanah, Mas Anies mendapat amanah untuk di 2024 nanti, saya akan melakukan hal yang sama, menyerap dari banyak orang pengetahuan tentang apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang kita akan kerjakan bareng-bareng nih untuk Indonesia gitu. Dan peran-peran saya mungkin lebih banyak terkait dengan program-program keluarga, program-program perempuan, kemudian yang saya tahu juga yang namanya ibu negara itu kan simbol, simbol yang kemudian menjadi pusat perhatian. Dengan posisi itu mungkin saya bisa angkat soal kuliner, apakah soal isu kesehatan, apakah itu soal perempuan, yang saya rasa saya bisa mengajak banyak orang yang untuk terlibat gitu. Saya bisa menyerap ilmu dari banyak orang. Dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi dan mewarnai suasana di Indonesia tentunya. Amin. Yang penting sehat juga ya Bu. Sehat. Harus sehat. Karena harus dari satu daerah ke daerah lain, kulineran terus juga. Wah. Yang penting itu kan interaksi antara saya dengan masyarakat. Itu yang kemudian nanti memunculkan ide-ide apa saja sih yang bisa dikerjakan bareng-bareng gitu. Seperti waktu di Jakarta saya bikin Carik Jakarta, aplikasi untuk mendata. Karena saya melihat data begitu banyak tapi tidak terolah. Kemudian dari interaksi saya membuat program Ibu-Ibu Kota Awards untuk menghargai, mengapresiasi perempuan yang bekerja dalam sunyi, juga melibatkan anak muda untuk tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi saya menyerap apa yang kira-kira nanti bisa berjalan bersama, didukung oleh semua pihak, nggak cuma milik kita gitu. Mbak Temi salah satu yang ikut terlibat di DKI, di mana perempuan-perempuan ini kemudian ceritanya disebarkan oleh Mbak Temi dengan karena jaringannya yang luas. Jadi saya akan libatkan banyak orang untuk bisa memberikan warna kepada Indonesia. Seperti yang selalu digaungkan oleh Pak Anies ya, kerja kolaboratif dan kolektif gitu ya. Nah sekarang buat Tia nih, Tia kalau boleh kasih pesan seandainya Abah di 2024 terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, apa nih yang akan Tia berikan pesan buat Abah? Aku dulu ngerasa, waduh Abah sibuk, jadi waktu untuk aku dan adik-adik dan mama berkurang gitu. Jadi mindsetnya masih it's my Abah, waktunya habis gitu. Cuman setelah melihat apa yang dilakukan Abah di Jakarta, dan apalagi pas hari terakhir itu banyak yang ada yang nyamperin, terima kasih Mbak Tia, Abahnya dibolehkan gitu untuk jadi gubernur, terus kita merasakan dampaknya gitu. Ada yang Mbak makasih ya, ini kita sekarang rumahnya kayak gini, kita sekarang kayak gini. Jadi aku ngelihat bahwa Abah itu bisa bawa dampak yang positif untuk sekitarnya. Jadi ketika Abah mendapat amanah untuk maju sebagai salah satu capres, aku dan Mikail ya kalau sekarang ya, yang lainnya masih sekolah. Kita ngerasa apa nih yang bisa kita bantu. Mikail bergerak, aku juga ikut di tim. Jadi kita semua hadir untuk dukung Abah. Pesannya itu pertama. Yang kedua, kita selalu mendoakan mudah-mudahan Abah bisa membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Dan juga titip untuk jaga kesehatan. Abah itu sangat bekerja keras dan sangat
apa ya, kalau ada yang perlu bantuan, Abah itu akan push untuk gimana caranya bisa membantu dan membantu masyarakat gitu secara umum. Dan juga mudah-mudahan ada waktu untuk cerita-cerita setelah tetap cerita itu sesuatu yang aku tunggu-tunggu. Jadi itu pesannya untuk Abah. Baik, oke. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi Tia sampaikan juga sepertinya sih harapan kita semua ya, bisa membawa perubahan yang positif, yang lebih baik. Hal yang baik ya sudah baik, nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang kurang ya memang harus dirubah gitu menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi abahnya Gen Z. Jadi abah online kita bersama untuk generasi Z. Aku dan adik-adik jadi sharing sama satu Indonesia, insya Allah. Oke, tadi ya kita banyak banget sharing sama Bu Ferry dan juga Tia. Tapi nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Tapi yang pasti kalau sesi selanjutnya lebih santai. Kita penasaran, pengen tahu. Mungkin saja Scout Lover juga belum tahu hal-hal yang nanti saya akan tanyakan pada Ibu dan juga Tia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Talks with Temi Sumarlin. Kembali lagi di Talks with Temi Sumarlin, dan seperti yang saya janjikan, saya akan kembali bertanya sama Ibu dan juga Tia, tapi kali ini yang santai-santai saja, yang rileks pertanyaannya, yang mungkin bikin orang juga penasaran, karena saya juga sebetulnya penasaran. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan saya ya, adakah persamaan antara Ibu Tia dan saya? Kita akan tanyakan. Oke, kita balik nih Bu, di segmen yang kedua. Simple pertanyaannya, nanti saya akan kasih pertanyaan, Ibu bisa jawab cepat pertanyaan yang saya sampaikan, nanti gantian Tia menjawab cepat, kemudian Tia dulu baru Ibu gitu ya, ganti-gantian nih. Yang pertama, boleh sebutkan 5 barang yang selalu ada di tasnya Ibu. 1. Dompet, nggak boleh enggak tuh, dompet. Penting itu. Penting. 2. Lipstik harus tetap cantik ya Bu. Bedak. Supaya tampil cantik. Terus pembersih kacamata. Pembersih kacamata. Apalagi ya? 1 lagi. Ini sih apa ya? Hand lotion. Hand lotion. Karena kan perjalanan ya Bu, jadi harus tetap lembab tangannya. Kalau Tia apa Ti? 5 barang yang selalu ada di tas. Kalau aku belum tentu bawa dompet, karena sekarang udah ada cashless ya. Cashless. Beda ya Bu generasinya ya. Jadi, tapi yang harus ada itu kayak e-money untuk naik MRT, itu kan udah nggak bisa pakai HP, jadi harus pakai kartu itu. Terus kedua lipstick, kabel charger, terus apa ya, HP. Satu lagi antara cushion atau bedak. Cushion atau bedak. Oke, ini 2 generasi yang terlihat ya dari jawabannya ya. Yang satu masih pakai yang dompet, yang satu udah digital semua gitu ya. Sangat terlihat sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekarang Tia dulu ya. Tia boleh sebutkan 5 brand mode fashion favorit. Oke, aku nomor 1 paling favorit Hanan. Hanan, Jena and Kaya juga. Terus kalau misalnya buat kondangan pakai baju dari Kursen Karzai. Terus benang jarum, itu juga lucu-lucu bajunya. Terus satu lagi apa ya? Button scarf. Udah 5 nih. Wow. Kalau Ibu apa Bu? 5 brand mode fashion favorit. Hanan, Kursen Karzai, terus Ria Miranda. Siapa lagi? Udah 3 ya. Terus Elzata, Safira. Itu kan generasi saya tuh. Generasinya Ibu. Semakin terlihat lagi jawabannya ya. Gap generasi sangat terlihat jelas. Masih yang dulu-dulu sampai sekarang masih ada. Tapi tanpa pionir-pionir tersebut, modus fashion gak akan seperti saat ini. Ya kan Bu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ibu boleh menjawab duluan 5 hal yang disukai dari Pak Anies. 5 aja boleh. 5, aduh. Humornya. Humoris. Suka usil. Oh, usil ya Bapak ya? Ternyata usil, oke. Usilnya usil sayang. Usil gemes gitu ya. Ngilu. Terus
ceritanya selalu ditunggu. Cerita. Terus 2 lagi, Bu. apa ya? Malu mau ngomong gitu. Malu. Saya tuh kalau sakit kepala atau apa tidur minta dipegangin kepalanya itu. Tangannya megangin kepala. Terus apa lagi ya? Love language Ibu ternyata act of service juga ya? Atau apa nih? Service. Satu lagi? Ini sih apa? Dia tuh suka kepeduliannya ngurusin rumah itu loh. Suka kalau udah di rumah saya dapat kerjaan banyak. Oh gitu. Karena Bapak langsung ke semua ruangan ya? Ini mesti begini, ini mesti begini. Oh oke. Jadi ternyata itu 5 hal ya? Senang ngurusin rumah. Kayaknya lampunya kurang terang. Gitu. Detail banget ternyata orangnya. Detail. Oke. Jadi ada 5 yang kita nggak tahu ternyata. Kenapa? Suka tiba-tiba ada kolam ikan. Oh gitu ya? Mendadak ada kolam ikan. Nah kalau Tia 5 hal apa Ti? Dari Abah ceritanya. Cerita. Terus apa ya? Bercandanya Abah. Jadi kalau misalnya lagi apa ya, Abah selalu bisa membuat suasana tuh jadi happy lagi. Jadi kadang kan berita-berita tentang Abah macem-macem, terus tapi sama Abah dibawa relax, kita juga jadi relax. Terus garingnya Abah kadang. Gitu ya, ternyata Pak Anies tuh garing juga selain usil ya. Ini fakta baru. Kadang suka puas banget ya ketawanya, kita bingung kayak kenapa, apa yang lucu. Kalau anak-anak kering gitu ya, kering banget gitu. Gitu. Terus 2 lagi, apa kepedulian Abah terhadap anak-anaknya, keluarganya gitu. Dan perasaan terakhir itu perasaan bahwa Abah itu walaupun sibuk dan nggak selalu di rumah, kehadirannya itu selalu terasa. Itu. Jadi perhatiannya walaupun nggak ada di rumah tetap terasa gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Walaupun mungkin ini agak sulit karena kemarin saat menjabat nggak bisa kemana-mana kata Ibu tadi ya. 5 destinasi wisata favorit, boleh dalam atau luar negeri deh. Apa ya? Yang sering kita datang itu Lombok. Oke. Bali. Mungkin Sumatera Barat ya. Terus Pulau Seribu. Jauh-jauh. Satu lagi jangan-jangan Ancol ini Bu ini ya. Iya Ancol. Pantai di Ancol. Oh oke. Laut rata-rata yang dipilih jadi destinasi wisatanya. Kalau Tia apa nih Ti? Kalau aku kebetulan waktu itu masih bisa jalan-jalan. Jadi aku kalau itu paling senang Bali, Lombok. Sama, kita perginya bareng. Bali, Kuningan. Kalau aku Kuningan suka wisata kuliner. Terus masak-masakan. Kalau saya mau pulang kampung itu namanya. Iya betul, pulang kampung dia jalan-jalan juga. Terus ke Jogja. Terus waktu itu aku ke Aceh, ke pulau yang dekat Sabang. Di situ bagus banget lautnya. Dan sempat snorkeling di situ juga. Terus waktu itu ke Makassar. Ke Ramang-Ramang itu bagus tuh di situ. Iya ya, ada Jogja, ada Bandung kok nggak disebutin. Nggak bisa jauh-jauh Pak, biasa jalan-jalan aja. Mungkin nanti kalau terpilih boleh ke mana-mana nih Bu ya, keliling menikmati indahnya Indonesia. Amin. Terima kasih banyak ya Ibu Tia sudah mau meluangkan waktu sama Scarf Media. Dan sebelum saya pamit, saya pengen kasih sesuatu dulu, mungkin boleh dibantu. Oleh-oleh ini, oleh-oleh ini tuh brand-brand lokal semua yang mudah-mudahan bisa terpakai oleh Ibu dan juga oleh Tia. Terima kasih banyak Ibu. Ini buat boleh Tia diintip? Juga. Boleh dong. Semuanya lokal brand modest fashion dari Indonesia. Ada hijab, ada perfume, ada bedak, wah semuanya deh pokoknya lengkap. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Ibu Tia. Thank you. Bermanfaat ini pasti. Insya Allah. Insya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan Ibu Tia, Bapak semuanya sehat. Amin. Karena pastinya juga ya kita berusaha ikhtiar tapi Allah yang
tahu yang terbaik. Insya Allah nanti Allah yang menyempurnakan. Menyempurnakan. Yes. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you. Ini ya tadi obrolan saya dengan Bu Ferry dan juga Tia, dari mulai isu perempuan, kemudian juga parenting sampai modest fashion, semuanya kita bahas. Dan yang bikin saya senang karena mudah-mudahan juga nih ya ke depan Ibu sebagai sosok calon ibu negara menjadi harapan kita bersama, karena menjadi sosok ibu negara pastinya diperlukan sosok yang cerdas, kemudian juga sosok yang visioner, tahu apa yang harus dilakukan, dan tentu saja juga dekat dengan masyarakat, bahkan dengan keluarga-keluarga di Indonesia. Saya Temi Sumarlin pamit. Kita ketemu lagi di Talks with Temi Sumarlin lain waktu. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.